Kisah ini berawal dari sepasang suami istri yang rumah tangganya sedang berada di masa kritis. Mereka memiliki seorang anak laki-laki, namun hari demi hari hingga tahun ke tahun, hidup anak tersebut harus dilewati dengan pertengkaran kedua orang tuanya. Akhirnya hal yang tidak diinginkan mulai terjadi. Selama ini pasangan tersebut hanya bertengkar adu mulut saja. Namun kondisi hidup yang semakin sulit dan keadaan hubungan yang semakin memanas membuat arah pertengkaran mereka menjurus ke KDRT. Suatu malam, anak laki-laki yang baru berusia 6 tahun itu sedang tertidur lelap di kamarnya, namun tidak dengan kedua orang tuanya. Pasangan suami istri itu sedang bercakcok besar di ruang tamu, hingga membuat sang suami yang sudah termakan emosi tidak sengaja membunuh istrinya sendiri. Sadar dengan apa yang telah dilakukannya, sang suami berniat menghilangkan jejak dan membuang mayat istrinya, menyeretnya dengan susah payah menuju garasi dan meletakkannya di bagasi mobil. Di tengah hujan dan dinginnya udara malam, ia mengendari mobilnya menuju ke dalam suatu hutan, lalu mengeluarkan mayat sang istri dan menggendongnya menuju ke sebuah rawa yang penuh dengan lumpur busuk untuk menenggelamkannya. Ia bahkan menunggu sampai mayat tersebut benar-benar tenggelam dan menghilang dari permukaan. Butuh waktu yang cukup lama hingga mayat tersebut benar-benar ditelan oleh lumpur. Setelah semuanya selesai, sang suami bergegas pulang untuk membersihkan semua jejak yang ia tinggalkan sebelum matahari terbit. Sesampainya di rumah, ia segera menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Namun anehnya, mau sekeras apapun dan sebanyak apapun ia menggosok tubuhnya, bau busuk dari rawa berlumpur itu tidak bisa hilang. Ia berpikir itu hanya sugesti karena pikirannya. Keesokan paginya, ia baru menyadari tentang bagaimana ia harus menjelaskan kepada anaknya mengenai keberadaan sang ibu jika ia menanyakannya. Namun ternyata, sampai pada saat makan siang pun sang anak tidak sama sekali membahas tentang ibunya. Ia hanya sesekali menatap sang ayah dengan penuh curiga, namun tidak berkata apapun. Bau busuk yang menyengat semenjak semalam semakin terasa oleh sang suami. Ia bahkan menyemprotkan pewangi ruangan ke seluruh ruangan berkali-kali. Namun tetap saja bau itu tidak mau hilang, dan ia juga merasa bahwa anaknya selalu menatapnya dengan penuh curiga setiap kali ia berjalan melewatinya. Hal yang dialami oleh sang suami dan sikap sang anak membuatnya menjadi paranoid, hingga ia memutuskan untuk menghabisi nyawa anaknya jika ternyata perbuatan kejinya semalam telah diketahui. Ia berjalan ke ruang tengah menuju anaknya yang sedang asik bermain. "Aku tahu, kamu ingin menanyakan sesuatu kan?" Sang anak terdiam, lalu dengan ragu dia menjawab, "Iya." "Apakah ini mengenai ibumu?" "Iya." "Ya, ayah mengerti. Kamu pasti ingin tahu di mana ibumu sekarang kan?" "Tidak ayah, aku hanya bingung. Apakah ibu sedang sakit? Wajahnya pucat sekali. Dan juga kenapa ayah seharian ini menggendong ibu ke sana kemari?